Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya, kembali lagi dengan saya. Pada video kali ini saya ingin menjelaskan materi tentang momentum dan impuls. Ada tiga hal yang harus dipahami oleh teman-teman pada materi momentum dan impuls. Yang pertama, konsep momentum dan impuls. Dua, aplikasi momentum dan impuls dalam kehidupan sehari-hari. Tiga, perhitungan momentum dan impuls. Yang pertama terkait konsep momentum dan impuls. Pada hukum 2 Newton, F sama dengan M dikali A, dapat juga ditulis sebagai persamaan 1.1 adalah vektor F sama dengan perubahan momentum atau delta P, dibagi dengan perubahan waktu atau delta T. Dengan F adalah gaya yang bekerja pada benda, delta P adalah perubahan momentum benda, dan delta T adalah lama perubahan momentum. Peristiwa tumbukan biasanya berlangsung dalam waktu yang sangat singkat. Akibatnya, seperti yang diungkapkan oleh persamaan, 1.1, perubahan momentum yang kecil sekalipun sanggup menghasilkan gaya yang luar biasa besarnya. Ini yang menjadi penyebab mengapa pada peristiwa tumbukan bisa terjadi kerusakan hebat, salah satunya saat terjadi kecelakaan sebagaimana pada video dan gambar 1. Video dan gambar tersebut. Tabrakan atau tumbukan mobil menghasilkan kerusakan yang hebat, karena terjadi dalam waktu yang sangat singkat sehingga dihasilkan gaya yang sangat besar. Persamaan 1.1 dapat diatur ulang sebagai berikut. Delta P sama dengan gaya dikali dengan perubahan waktu. Untuk dipahami oleh teman-teman. Dalam peristiwa tumbukan, gaya F adalah gaya yang bekerja pada benda selama tumbukan dan delta T adalah lama waktu tumbukan. Peristiwa tumbukan biasanya berlangsung dalam waktu yang sangat pendek. Nilai delta T umumnya kurang dari 1 detik. Jika digambarkan dalam bentuk grafik, kebergantungan F terhadap T memiliki pola mirip seperti gambar 2. Grafik tersebut adalah kebergantungan F terhadap T untuk kebanyakan proses tumbukan. Sehingga, perkalian sesuai gambar 2, bahwa antara F dan delta T adalah luas daerah di bawah kurva. Karena peristiwa tumbukan ini terjadi dalam waktu yang sangat pendek, maka perkalian tersebut dinamakan impuls. Jadi impuls didefinisikan pada persamaan 1.2 sebagai I sama dengan F dikali delta T. Selanjutnya, aplikasi momentum dan impuls dalam kehidupan sehari-hari. Aplikasi dan impuls yang bisa kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari salah satu contohnya pada olahraga tinju. Berdasarkan persamaan 1.2 adalah I sama dengan F dikali delta T. Artinya, gaya berbanding terbalik dengan selang waktu kontak dua buah benda perubahan waktu. Hal ini berarti bahwa agar sebuah benda dapat dipatahkan maka gaya harus diperbesar dengan mengurangi waktu kontak antara kedua benda tersebut. Teman-teman bisa perhatikan video olahraga tinju tersebut. Konsep ini digunakan untuk menjelaskan olahraga tinju di mana agar seorang petinju bisa mengalahkan petinju lain maka pukulannya harus cepat, agar waktu kontak antara sarung tinju dengan wajah lawan menjadi lebih singkat, sehingga menghasilkan gaya atau pukulan yang besar. Sebagaimana tampak pada gambar 3. Selain itu, pada olahraga tinju semua pemain diwajibkan menggunakan sarung tinju yang dibuat empuk, dengan tujuan agar waktu kontak terjadi lebih lama. Sehingga, gaya yang dirasakan kecil. Oleh sebab itulah, sarung tinju dapat meminimalisir rasa sakit yang dirasakan oleh orang yang terkena hantaman tinju. Jika tanpa sarung tinju maka akan terasa sakit yang lebih dibandingkan jika dipukul dengan menggunakan sarung tinju. Contoh pengaplikasian momentum dan impuls dalam kehidupan sehari-hari adalah matras yang dipakai olahraga pesilat. Matras dimanfaatkan untuk memperpanjang selang waktu bekerjanya gaya impuls, sehingga tubuh atlet tidak merasakan sakit ketika dibanting. Bayangkanlah ketika dirimu dibanting atau berbenturan dengan lantai. Ini disebabkan karena waktu kontak antara tubuh dengan lantai sangat singkat. Tapi ketika tubuh dibanting di atas matras maka waktu kontaknya lebih lama sehingga gaya impuls yang bekerja juga menjadi lebih kecil sehingga para pesilat tidak merasakan sakit yang parah. Pengaplikasian yang ketiga adalah palu. Mengapa palu tidak dibuat dari kayu saja, tetapi dibuat dari besi pada bagian kepalanya sebagaimana tampak pada gambar 5?
Tujuannya supaya selang waktu kontak antara ujung palu dan ujung paku menjadi lebih singkat, sehingga gaya impuls yang dihasilkan lebih besar. Jika gaya impulsnya besar, maka paku akan tertanam lebih dalam. Contoh pemanfaatan palu yang digunakan untuk memukul paku ke dalam kayu. Sedangkan yang ketiga, perhitungan momentum dan impuls. Contoh soal, ada sebuah benda jatuh ke lantai dengan kecepatan 10 meter per sekon, kemudian dipantulkan kembali dengan kecepatan 8 meter per sekon. Jika massa benda adalah 0,8 kg dan lama peristiwa tumbukan antara benda dan lantai adalah 0,2 sekon, berapakah impuls yang dilakukan oleh lantai pada benda, dan gaya yang dilakukan lantai pada benda? Penyelesaian. Diketahui, kecepatan 1 sama dengan 10 meter per sekon, tanda positif karena ke kanan. Kecepatan 2 sama dengan min 8 meter per sekon, tanda negatif karena ke kiri. Massa sama dengan 0,8 kg. Waktu sama dengan 0,2 sekon. Ditanya I adalah titik-titik. Dan F adalah titik-titik. Jawaban. Ambil arah ke bawah positif dan arah ke atas negatif. Momentum benda sebelum tumbukan. P1 sama dengan 0,8 dikali 10 sama dengan 8 kg meter per sekon. Momentum benda setelah tumbukan. P2 sama dengan 0,8 dikali, min 8, sama dengan min 6,4 kg meter per sekon. Impuls yang dilakukan lantai pada benda sama dengan perubahan momentum benda, yaitu I sama dengan P2 kurang P1 sama dengan min 6,4 kurang 8 sama dengan min 14,4 kg meter per sekon. Sedangkan, gaya yang dilakukan lantai pada benda. F sama dengan perubahan momentum dibagi perubahan waktu, sebesar minus 72 Newton. Terima kasih teman-teman semuanya. Sampai ketemu di video selanjutnya.